Bawa HP bisa dibuka belakang skala 10. Satu, lokal pangkat 10 ya 21 lokal 18 oke. Jama kal fatara dari alam sangkar karawitan sawas ibatan narayana nama sisyam nam cawalano devim Nityam bhagavata savayam bhagavate tamasoke bhaktir bhavati naisiki mukam kartu vacham pannam langhayati girin yad gritpatam aham mandesi gurun vinatarinam yad gritpatam aham mandesi gurun. Antayam adir abala Hantayam adir abala hari dasa waryo hari dasa waryo yat Rama Krishna Charanam Sparasa Pramoda yat Rama Krishna Charana Sparasa Pramoda Manantanoti sahagu kanayas Manantanoti sahagu kanayas tayaryat Tanya suyawasa kandara kanda mulai Paniya suyawasa kandara kanda mulai Hantayam adir abalam hari dasa waryo Hantayam adir abala hari dasa waryo Yad Rama Krishna Charana Sparasa Pramodaha Yad Rama Krishna Charana Sparasa Pramodaha Manam tanoti sahago ganayos tayarya Manam tanoti sahago ganayos tayaryat Aniya suyawasa kandara kanda mulai Aniya suyawasa kandara kanda mulai Antayam adir abala hadi dasa waryo Antayam adir abala dasa waryo Yat Rama Krishna Charana Sparasa Pramoda Yat Rama Krishna Charana Sparasa Manam tanuti sahaga ganayos tayaryat Manam tanuti sahaga ganayos tayaryat Aniya suyawasa kandara kanda mulai Aniya suyawasa kandara kanda mulai. Oke, kita lanjut. Saya terjemahkan dari sloka ini. Dari semua penyembah, maka Bukit Gordan ini adalah yang terbaik. Wahai sahabatku, bukit ini memberikan kepada Krishna dan Balaram bersama para sapi, anak-anak sapi, dan para pengembala sapi semua yang mereka perlukan. Air untuk diminum, rerumputan yang lembut, buah-buah, buah-buahan, bunga, sayuran. Maka dengan cara seperti ini,
bukit ini telah menyampaikan segala penghormatannya kepada Tuhan dengan senantiasa disentuh oleh kaki padma Tuhan, Krishna dan Balaram. Bukit Govardhan tampil dengan begitu mulianya. Saya tidak perlu ulangi karena waktunya singkat. Penjelasan oleh Yang Maha Berkarunia Isi Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Jadi terjemahan ini dikutip dari Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1832. Srila Viswanath Cakrawati Thakur menjelaskan keagungan dari Bukit Govardhan sebagai berikut. Pania menunjuk kepada aroma. Airnya yang sejuk yang mengalir dari air-air terjun Govardhan, di mana Krishna dan Balaram minum air, menggunakan air itu sebagai pembasuh mulut dan kaki padmanya. Govardhan juga mempersembahkan segala minuman, madu, buah mangga, dan jus lainnya. Suyawasa menunjukkan rumput kusa yang dipergunakan sebagai argya saat upakara-upakara keagamaan. Govardhan juga memiliki rumput yang beraroma demikian harum, lembut, sangat baik untuk mengembalakan sapi-sapi di rumput yang bertumbuh tinggi. Hal ini akan memperbesar produksi susu dari sapi itu. Dengan demikian rumput ini dipergunakan untuk sapi-sapi rohani atau tempat pengembalaan rohani. Kandara di sini menunjukkan gua-gua di mana Krishna dan Balaram bersama teman-teman beliau bermain, duduk dan berbaring bersama. Goa-goa ini memberikan kebahagiaan baik pada saat musim panas maupun pada saat musim dingin, juga pada saat hujan. Juga Govardhan sebagai ciri tumbuhnya rumput-rumput yang lembut untuk menjadi makanan bagi para sapi. Tempat batu permata yang menghiasi badan, juga tempat yang datar di bebatuan untuk duduk. Batu-batu yang datar juga dapat dipergunakan sebagai cermin dan juga sebagai lampu-lampu penerang. Juga tempat di mana air jatuh berkilau dan unsur-unsur natural alamnya lainnya. Menyampaikan tentang betapa indahnya Govardhan. Ya. Kita baca satu sloka lagi. Bab 24, skala 10 sama sloka 25. Di sloka ini disebutkan, sloka tadi, di mana Govardhan adalah penyembah terbaik. Kita lihat sloka 24. Sorry, 35 ya. Sloka 35. Saya baca terjemahan saja. Kemudian Sri Krishna mengambil wujud yang begitu besar untuk menandaskan keyakinan para penyembah dan para penyembah sapi. Dan di sini Krishna menyatakan, akulah bukit Govardhan itu. Jadi Krishna di sini menyatakan, akulah bukit Govardhan itu yang memakan segala persembahan yang begitu berlimpah.
Jadi Govardhan, Krishna Giridhari, beliaulah bukit itu. Dan persembahan yang diberikan pada saat itu dan juga pada malam ini tentu dinikmati oleh Govardhan atau Sri Giridhari. Dari sini, ya, dari lagu yang kita baca, nyanyikan tadi, Jaya Radhe Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Kalau kita berbicara Vrindavan, kita tidak bisa mengabaikan hal Jaya Radhe Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Sri Govinda Gopinata Madara Mohari Syama Kuna Radha Kuna, tidak bisa kita dengar. Syama Kuna Radha Kuna. Apa lanjutannya? Giri Govardhan. Syama Kuna Radha Kuna, Giri Govardhan. Kalindi Yamuna Jaya Jaya Mahawan. Kalindi Yamuna, Kalindi atau Yamuna sama. Jadi Kalindi, Yamuna, dan Mahawan. Jadi Mahawan itu tempat hutan Mahawana. Disebutkan bagaimana ketika kita berbicara tentang Vrindavan, Giri Govardhan, Kalindi, Yamuna, Mahawana, itu tidak bisa kita abaikan. Pada saat hari ini, kenapa orang penyembah begitu bersemangatnya datang dan parikram di Vrindavan? Jadi kita juga satu saat harus bersemangat, satu saat bisa parikram di Vrindavan. Tapi sebelum bisa parikram di Vrindavan, di sini juga tidak berbeda dengan Govardhan dan Vrindavan. Karena dalam sastra disebutkan, selangkah orang menapak di Vrindavan itu sama dengan orang pilgrim, tirtayatra ke seluruh tempat suci di alam semesta. Setiap langkah itu sama dengan seperti kita mengunjungi seluruh alat pilgrim, tempat ziarah di alam semesta. Begitu juga setiap langkah dari tapak kaki kita di Vrindavan itu disebutkan diterima oleh Krishna sebagai orang yang telah melaksanakan segala korban suci yang terdapat di dalam Vrindavan. Jadi bisa kita bayangkan betapa sucinya Vrindavan. Jadi tidak ada, kita tahu kan, tidak ada tempat yang lebih suci. Tempat yang paling suci di seluruh alam semesta apa? Ya, Mathura, Vrindavan, dan di antara Vrindavan yang paling suci Syama Kuna Radha Kuna. Ya. Jadi seperti kemarin ada Bahulastami, kemunculan Sri Radha Kuna. Mungkin lampu yang di depan ya, saya ke sana. Nah, di sini dimatiin, saya nggak bisa baca, tapi nggak apa-apa. Saya ingat kita bercerita. Ya. Di sini dia dimatiin. Itu biar dimatiin. Nah, jadi kita bercerita kemudian bagaimana Govardhan muncul di planet bumi ini. Bagaimana Govardhan muncul di planet bumi ini. Prabu juga udah baca. Ini bukunya Bukit Govardhan yang diberikan oleh Guru Maharaj Prabu Sadasiva. Saya dulu mengkopi dari Prabu Sadasiva. Jadi Govardhan Hill, Indian Most Sacred Mountain. Jadi Bukit Govardhan adalah gunung yang paling suci. Sebetulnya tidak hanya di India, di seluruh alam semesta. Jadi disebutkan di
Bumi kita namanya Jambu Dwipa. Jadi ada susunan Bumandala, ada Bumandala. Bumandala itu yang Prabu tahu 7 susunan planet. Jadi dari Jambu Dwipa, kemudian ada Burincika Dwipa, kemudian ada Salmali Dwipa, yang paling luar itu namanya Puskara Dwipa. Jadi kejadiannya ini sebetulnya terjadinya di Salmali Dwipa. Di situ ada Dronacau. Dronacau disebutkan memiliki putra yang bernama Govardhana. Jadi mungkin Prabu bertanya, kenapa Govardhana itu bukit atau gunung? Nah, itu nanti kita akan bahas. Jadi di situ Dronacau yang berputra Govardhana itu tentu saja punya putra, pasti sangat sayang kepada putra. Nah, tentu saat itu penghuni planet satu ke planet lain itu seperti kita misalnya pergi ke Lombok. Jadi para resi di zaman dulu atau orang-orang di zaman dulu itu ke planet lain itu seperti kita pergi ke Lombok, kita di Lombok. Dan disebutkan resi Pulatsya. Ya. Kamu tahu Pulatsya itu salah seorang dari 7 resi. Pulatsya, Pulaha, Kratu, Vasistha, antara lain 7 resi. Nah, rupanya resi Pulatsya pergi ke Salmali Dwipa. Nah, karena dia bertamu di Salmali Dwipa, datanglah Dronacau untuk melayani resi itu. Wahai resi yang agung, apa pelayanan terbaik yang hamba bisa lakukan untuk Anda? Nah, pada saat itu dilihatlah Giri Govardhana itu oleh Pulatsya. Begitu indahnya Giri Govardhana, seperti diuraikan tadi. Begitu indahnya dengan air terjunnya, dengan rumput pusat yang lembut, di mana ada jus, aromanya begitu wangi. Nah, rupanya Pulatsya Resi ini berasal dari Kasi. Kasi itu kalau sekarang kemarin disebut namanya itu Allahabad. Dia, saya waktu SD ingat cerita kota suci Hindu India namanya bukan Allahabad, Benares. Disebutkan Benares dan Allahabad. Dan Prabu tahu seperti kisah-kisah Benares itu kota suci, kota para pandit. Jadi kalau para pandit itu, kalau orang haji itu, di Benares lah tempat orang haji itu. Haji itu artinya orang para cendik pandai, para pandit berkumpul di situ, mengulas wisdom, kebijaksanaan ajaran Weda. Apa yang diterapkan pada masa ini, pada satu masa tertentu. Disitulah dibahas di Benares itu. Jadi keluarnya sloka Baca Buindam itu oleh Sangkaracarya itu terjadi di Benares, di Kasi ini. Nah, di situ Pulatsya ingat, di Kasi, di tempat para orang suci berkumpul, tidak ada bukit seindah itu. Nah, disitulah Pulatsya ingin membawa Govardhana ke Kasi, ke Benares. Jadi dapat dibayangkan berapa sedihnya Dronacau ketika putranya Bukit Govardhana mau diambil. Tetapi namanya pelayanan kepada orang suci, Dronacau tidak bisa mengelak. Baiklah, silahkan anak bawa putra saya.
Nah, Gordon setuju. Baik, Anda bisa bawa saya, tetapi Anda bawa saya dengan tangan kanan Anda. Dan seraya membawa saya, Anda tidak boleh berhenti dan menaruh saya. Jika Anda menaruh saya somewhere, maka Anda tidak akan bisa membawa saya, memindahkan saya kemanapun lagi di dunia. Dan demikianlah disebutkan Galatia membawa Gordon Hill dengan tangan kanan. Nah, karena memang Tuhan yang Maha Esa mau turun ke planet bumi. Kejadian ini disebutkan terjadi pada waktu Satya Yuga. Jadi ketika Tuhan yang Maha Esa turun ke planet bumi, apa dia yang serta turun dengan beliau? Kalau Tuhan turun, ya tempat tinggal dia. Jadi Berindawan harus turun ke planet bumi, karena di Berindawan ada Gordon, tentu Gordon juga harus turun. Yamuna kali ini juga harus turun dengan penyembah. Jadi demikianlah dengan senang hati Galatia Resi membawa Gordon di tangan kanan. Dari perjalanannya menuju Kasih, rupanya beliau melewati Berindawan. Karena Kasih itu Berindawan di Uttar Pradesh, Kasih itu di Madhya Pradesh. Pradesh itu di India Tengah, Madhya Pradesh. Nah, rupanya beliau lewat Berindawan, sudah kehendak yang Maha Kuasa Sri Krishna. Disitulah Galatia Resi. Kalau dibilang payah, beliau sebenarnya nggak payah. Ya, kalau beliau mungkin ingin seperti rileks saja sedikit. Rileks. Dan beliau menaruh, meletakkan Gordon Hill di tempat itu, bukit Gordon di tempat itu. Nah, ketika beliau sudah selesai istirahatnya, beliau ingin melanjutkan perjalanan ke Kasih, ke Benares. Nah, setelah beliau angkat Gordon dengan tangan kanannya, karena ingat janjinya bahwa Gordon diangkat dengan tangan kanan, nggak bisa diangkat dengan tangan kanan. Kemudian nggak bisa dengan kanan, kedua tangan dipakai, tidak bisa diangkat. Barulah Resi ini ingat bagaimana dia berjanji untuk tidak pernah meletakkan atau menaruh Gordon di satu tempat. Jadi mau nggak mau Resi kita harus menerima bahwa Gordon ditaruh di Berindawan sana. Tapi Resi itu juga marah bahwa kecewaannya luar biasa karena tidak bisa membawa Benares. Sejak itulah Gordon dikutuk bertahun-tahun agar setiap hari akan mengecil sebesar 1 biji sawi. Jadi dalam sastra Gordon itu lebarnya itu, panjang kali lebarnya itu 40 mil, 8 kali 5 mil, tingginya 2 mil. 2 mil itu kurang lebih 1 mil itu yojana. 1 yojana itu 8 sampai 12 kilo. Jadi Gordon itu kalau dilihat tingginya sebetulnya sekitar 24 kilo, 20 kilo. Tapi kalau kita lihat sekarang mungkin tingginya hanya beberapa meter saja mungkin. Berapa? Tidak begitu tinggi. Kan 15 meter, 20 meter sudah tinggi sekali. Karena mengecil dari sejak zaman Satya Yuga, sejak itu mengecil. Sampai akhirnya pada zaman Kali Yuga, itu akhir Kali Yuga, Gordon akan terpunah, hilang. Ya, akan hilang. Itulah ketidakberuntungan kita orang pada zaman akhir Kali Yuga. Nah, kita sekarang beruntung sekali karena setiap kalpa di mana Krishna muncul,
Krishna muncul juga Govardhan Hill. Dan yang lebih penting muncul juga Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki, Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Jadi keberuntungan kita yang hanya baru beberapa abad saja, Tuhan Yang Maha tersamar muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan dari sinilah kita tahu sastra-sastra yang begitu luar biasa, seperti Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bulan Damodara. Jadi dari sini kita ini, dan ketika kita di Bali berpikiran ada pemuja dewa ini, ada pemuja dewa itu, Prabu harus terima, kita harus terima bahwa 3 dewa utama yang terdapat dalam Weda, yang disebutkan Agni, Wayu, dan Indra. Dalam Weda, dalam mantra-mantra Weda, inilah 3 dewa utama yang jadi Prabu jangan berargumentasi, jangan berantem, karena demikian nanti. Tetapi dengan karunia Tuhan Chaitanya Mahaprabhu melalui tampang kita menerima esensi daripada kitab suci Weda yang disebut Srimad Bhagavatam Amala Purana ya Vaisnava Kriya, bahwa kita menerima Bhagavatam sebagai Purana yang tanpa celah, yang dicintai oleh semua para Vaisnava. Kalau Prabu di Bali mendengar Raja Purana apa-apa, Prabu harus tahu bahwa itu bukan Purana. Karena Purana itu ada kodifikasi. Setidaknya ada 10 subjek yang dibahas dalam sebuah Purana besar, dan 5 subjek yang dibahas dalam Purana Kali. Oleh karena itu tidak perlu terlalu beramai-ramai di medsos dimanapun, cukup kita mendengar di sini. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semua dahat. Sri Govardhan Puja, Guru dari Muhammad Sawaki, Gaura Premene Harimau.